Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Chandra Pratama dari kelas PCKRC 2024. Di sini saya akan menjawab soal UAS untuk materi aswaja. Soal pertama yaitu jelaskan secara singkat perkembangan tasawuf di era Rasulullah SAW sampai menjadi amali, akhlaki, dan filsafi. Oke, di sini saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu jawaban pertama adalah perkembangan tasawuf dari era Rasulullah SAW hingga menjadi tasawuf amali, akhlaki, dan falsafi adalah suatu proses yang panjang dan berkelanjutan. Awalnya tasawuf terlihat dalam praktik dan contoh hidup Rasulullah SAW serta para sahabat yang menekankan pada pendekatan spiritual dan ketakwaan. Kemudian berkembang menjadi tasawuf amali yang fokus pada praktik ibadah dan akhlak. Dan terakhir menjadi tasawuf falsafi yang menggunakan pendekatan rasional dan filosofis dalam memahami hakikat keberadaan. Yang pertama yaitu tasawuf pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Tasawuf sudah muncul sejak zaman Rasulullah SAW, terlihat dari praktik ibadah khalwat atau persendirian dengan beribadah, dan contoh hidup beliau yang penuh dengan kesuhudan dan ketakwaan. Perilaku Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, di mana beliau banyak bertafakur dan berzikir, menjadi acuan utama bagi para sufi dalam berkhalwat. Yang kedua, perkembangan menjadi tasawuf amali. Tasawuf amali menekankan pada praktik ibadah dan perilaku yang baik sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Yang ketiga, perkembangan menjadi tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki lebih menekankan pada perbaikan akhlak dan pembentukan karakter yang baik dengan tujuan untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang keempat yaitu perkembangan menjadi tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi menggunakan pendekatan rasional dan filosofis dalam memahami hakikat keberadaan dan Tuhan. Tasawuf falsafi menekankan pada pentingnya pemikiran yang mendalam dan rasional dalam memahami ajaran agama. Oke, soal kedua yaitu apakah yang dimaksud dengan tarekat. Oke, saya akan menjelaskan tentang tarekat. Makna tarekat yaitu jalan atau metode. Tarekat berarti jalan atau metode untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jalan yang ditunjukkan guru. Tarekat adalah jalan yang ditunjukkan oleh para syaikh atau guru spiritual untuk mencapai hakikat keagamaan. Yang ketiga, jalan turun-temurun. Tarekat adalah pengamalan tasawuf yang diajarkan secara turun-temurun dari guru kepada murid hingga Rasulullah SAW. Oke, soal ketiga yaitu dalam bertarekat terdapat mursyid, murid, dan metode atau manhaj. Jelaskan syarat-syarat mursyid. Syarat-syarat mursyid yaitu bagi seorang mursyid disyaratkan beberapa hal sebagai berikut. 1. Memahami apa yang dibutuhkan oleh para salik seperti ilmu fikih dan akidah, yang sekiranya dapat memalingkan salik ketika mengawali suluknya sehingga salik tidak bertanya kepada selain musyrik. Mengetahui terhadap kesempurnaan hati, tata krama hati, kerusakan jiwa dan penyakit-penyakitnya, serta cara memelihara hati yang telah sehat dan stabil. Yang kedua, lemah lembut, penyayang terhadap muslim, khususnya pada para murid salikin. Ketika sang mursyid melihat para muridnya tidak mampu untuk melawan hawa nafsu dan meninggalkan kebiasaannya, maka hendaknya sang mursyid memberi toleransi kepada mereka setelah memberi nasihat, tidak memutus mereka dari bimbingannya, dan tidak menjadikan hal tersebut penyebab kecelaka mereka di hari kemudian, serta selalu menemani mereka sampai memperoleh hidayah. Soal nomor 4 yaitu mengapa Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaidi menjadi representasi dan tasawuf aswaja. Jelaskan.
Jawaban nomor 4 yaitu Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaidi menjadi representasi tasawuf aswaja karena keduanya menekankan pentingnya menggabungkan syariat dan tasawuf serta menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar. Al-Ghazali dikenal dengan pendekatan tasawuf yang mengutamakan pendidikan moral dan pembersihan hati. Sedangkan Al-Junaidi dikenal dengan penekanan pada pentingnya beramal dan menyayangi sesama. Penjelasan lebih lanjut. 1. Pentingnya syariat dan tasawuf, yaitu aswaja menekankan bahwa tasawuf tidak boleh terpisah dari syariat. Al-Ghazali menegaskan bahwa tasawuf yang benar harus berakar pada syariat dan tidak boleh bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Yang kedua, pendidikan moral dan pembersihan hati, yaitu Al-Ghazali menekankan pentingnya pendidikan moral dan pembersihan hati sebagai fondasi tasawuf. Ia percaya bahwa dengan memurnikan hati dan menghilangkan keburukan akhlak, seorang sufi dapat lebih dekat dengan Allah. Al-Junaidi juga mengagumi pentingnya pendidikan moral dan kesucian hati, namun juga menekankan pentingnya beramal dan menyayangi sesama. Yang ketiga, peran Al-Quran dan Sunnah. Al-Ghazali dan Al-Junaidi selalu merujuk pada Al-Quran dan Sunnah dalam ajaran tasawuf mereka. Mereka melihat Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama kebenaran dan panduan dalam menjalankan jalan tasawuf. Pertanyaan nomor 5. Jelaskan masing-masing istilah dari fana, ulul, dan ittihad. Yang pertama, fana. Dalam tasawuf, fana merujuk pada hilangnya atau lenyapnya sifat-sifat duniawi dan individu, baik lahiriah maupun batiniah, sehingga seorang menjadi serap pada keberadaan Tuhan. Fana sering kali menjadi persyaratan untuk mencapai tahap baqa atau kekekalan dalam Tuhan. Yang kedua, hulul. Hulul adalah konsep yang menyatakan bahwa Tuhan menempati atau masuk ke dalam tubuh atau jasad manusia tertentu yang telah mencapai tahap fana. Hulul berarti bahwa Tuhan mengambil tempat atau menempel pada manusia yang telah menghilangkan sifat kemanusiaannya. Yang ketiga, ittihad. Ittihad adalah konsep yang menyatakan kesatuan atau penyatuan antara Tuhan dengan manusia. Dalam ittihad, manusia dianggap menyatu dengan Tuhan, sehingga yang tampak hanyalah satu wujud, yaitu Tuhan. Pertanyaan nomor 6. Sebutkan 3 di antara thariqah muktabarah di Indonesia beserta pokok-pokok ajarannya. Yang pertama adalah Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Thariqah ini menggabungkan ajaran dari Thariqah Qadiriyah yang menekankan tauhid, akhlak terpuji, dan pengabdian diri dengan Thariqah Naqsabandiyah, yaitu yang menekankan pengingat akan Allah melalui zikir dan pemurnian hati. Pokok ajarannya meliputi 1. Menjaga segala yang haram. 2. Memperbaiki khidmat atau ibadah. Yang ketiga, melaksanakan tujuan yang baik. Yang keempat, membesarkan arti karunia nikmat Tuhan dan menjaga kebersihan diri. Yang kedua, thariqah syadzaliyah. Thariqah ini menekankan pada pengolahan diri, pemurnian hati, dan penghormatan kepada guru atau syekh. Pokok ajarannya meliputi yang pertama yaitu mengikuti syariat Islam secara utuh. Yang kedua, menjaga pergaulan dengan orang-orang yang baik dan bertakwa. 3. Menghindari perbuatan yang tercela dan dosa. Yang ketiga, membahagiakan diri sendiri dan orang lain dengan perbuatan baik. Yang keempat, menghindari sifat sombong dan berprasangka buruk. Yang ketiga yaitu thariqah Naqsabandiyah. Thariqah ini menekankan pada zikir dan pemurnian hati sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pokok-pokok ajarannya meliputi yang pertama, menjaga diri dari perbuatan syirik. Yang kedua, menghindari dosa dan perbuatan maksiat. 4. Memperbaiki akhlak dan sikap. 5. Menjaga hati agar senantiasa mengingat Allah. 6. Menghindari sifat sombong dan berprasangka buruk.
Pertanyaan nomor 7. Apa yang dimaksud dengan rabit dan jelaskan? Rabit adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau hubungan. Dalam konteks Islam, rabit dapat merujuk pada berbagai hal, termasuk yang pertama, ikatan rohani atau spiritual. Rabit bisa berhubungan spiritual antara seorang murid dan gurunya, yang berfungsi sebagai penunjuk jalan dalam perjalanan spiritual menuju Allah. Yang kedua, doa untuk mempererat silaturahmi. Rabit juga dikenal sebagai yang dibaca untuk memperkuat ikatan dan silaturahmi. Singkatnya, rabit dalam konteks Islam umumnya mengacu kepada ikatan atau hubungan, baik itu ikatan spiritual, doa untuk silaturahmi, organisasi, bahkan penjagaan.